Teman-teman kita lanjut di video yang kedua, masih di midterm test preparation part 2 gitu ya. Kita bagi jadi 2 part ya teman-teman. Oke, kalau tadi kalau di video sebelumnya saya sudah menyampaikan sedikit review materi ya dari semua materi yang sudah kita pelajari. Nanti teman-teman pastinya bisa belajar sendiri lagi gitu ya. Karena di sesi video ini pun saya akan lebih fokus ke contoh soal supaya teman-teman bisa ada gambaran, oh nanti soal seperti ini nih yang akan saya kerjakan gitu ya. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah menyampaikan akan ada soal mudah, sedang dan juga sulit. Nah, di sesi video ini saya akan menyampaikan breakdown soalnya itu ada berapa per soal gitu ya yang sudah saya buat. Oke, jadi untuk part of speech saya membuat 4 pertanyaan ya. English sentence pattern 1 pertanyaan, grammar session di bagian simple present tense saya buat 4 juga, di bagian simple past tense saya buat 4 juga, dan di bagian question sentence untuk yes or no question itu akan ada 3 pertanyaan, dan di bagian WH question itu akan ada 4 pertanyaan. Sementara di bagian akhir, di bagian writing session yang describe yourself itu akan ada 5 pertanyaan teman-teman. Jadi total semuanya adalah 25 ya teman-teman. Total semuanya adalah 25. Nah, tapi ya teman-teman ya, kalau saya kan membuat soalnya dengan format seperti ini, tapi kan nanti teman-teman ini soalnya kan akan diacak. Jadi bisa jadi gitu ya, misalnya gitu ya, tiba-tiba part of speech-nya ada yang 3 gitu ya. Tapi misalnya simple present-nya ada di yang 5, ya itu di luar kendali saya ya teman-teman, karena yang mengatur proses soal itu diajak itu adalah admin, bukan saya gitu ya. Tapi kalau saya membuatnya seperti ini bagian-bagiannya ya teman-teman ya. Oke, kemudian saya langsung aja ya teman-teman ke contoh soal ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan ya, di bagian part of speech teman-teman itu kan kemarin belajar tentang noun, verb, adjective, adverb, dan adjective dan juga adverb ya. Nah, nanti soal-soal yang keluar adalah teman-teman diminta untuk memilih mana sih yang verb, mana sih yang noun, mana sih yang adjective gitu ya. Teman-teman akan diberikan pilihan seperti ini. Which one of example verb? Yang ditanyakan adalah verbs. Maka jawabannya jawabannya adalah read ya. Itu untuk soal part of speech ya. Jadi teman-teman akan ditanyakan mana yang verb, mana yang noun gitu ya contohnya. Nah, kemudian di bagian English sentence pattern, karena ini kan diharapkan teman-teman tuh bisa membedakan mana yang jadi subjek, mana yang jadi predikat, dan mana yang menjadi objek gitu ya teman-teman ya. Mana yang jadi subjek, predikat, dan juga objek. Nah, kalau ada Dodi and family read the novel every time, maka yang ditanyakan adalah mana yang menjadi predikatnya. Mana sih predikatnya, teman-teman? Mana predikatnya? Oke, predikatnya adalah read, betul. Read-nya, predikat di sini adalah sebuah, read-nya ini adalah bentuk verb ya teman-teman ya. Oke, kemudian simple present tense. Nah, di bagian soal simple present tense dan juga simple past tense, nanti soalnya itu bentuknya teman-teman diminta untuk melengkapi gitu ya, melengkapi sebuah kalimat. Mana nih verb yang tepat, atau mana nih penggunaan to be yang tepat gitu ya. Itu yang bagian pertama ya, disuruh melengkapi. Nah, kemudian contoh soal yang keduanya adalah teman-teman diminta untuk mengkoreksi. Jadi si kalimat itu salah teman-teman ya, si kalimat itu salah, silakan teman-teman betulkan. Ya, seperti ini. Dodi and family bla 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 the novel every time. Berarti jawabannya adalah C, reads gitu ya. Nah, ini yang bentuk kedua. Kalau yang bentuk keduanya itu teman-teman diminta untuk membenarkan atau membetulkan gitu ya.
Di sini ada Dodi dan keluarganya is reading novel every time. Ya, kita harus benerin nih. Masa sih Dodi dan keluarganya, masa sih Dodi and keluarganya? So must be Dodi and his family ya teman-teman ya. Dodi and his family karena kita kenal Dodi itu laki-laki. Dodi is family gitu ya. Terus apa nih? Karena dia simple present, maka Dodi and his family read the novel every time. Nah, teman-teman, sebentar ya. Teman-teman, ketika di sini gitu ya, di sini kan ada konektornya nih ya, ada indikatornya ya. Di sini ada indikatornya bahwa ini bahas simple present tense. Nah, nanti pada saat di soal teman-teman tidak ada nih keterangan dari saya, pembantu dari saya, ini simple present tense, ini simple past tense tidak ada. Nah, nanti teman-teman bisa melihatnya dari si adverbial of time-nya, dari keterangan waktu. Kalau every time, every week, every year, berarti itu adalah indikator untuk simple present tense, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman silahkan menebak sendiri gitu ya, seperti ini ya. Dodi bla 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 singer 5 years ago. Pasti ini adalah punyanya simple past tense. Jadi nanti teman-teman lihat cek keterangan waktunya. Dia pakai keterangan punyanya simple present atau dia pakai punya simple past tense. Kalau simple past tense punyanya yesterday, last 3 weeks, last 5 years gitu ya misalnya. Kemudian seperti ini 5 years ago ya. Nah, kalau yang ini Dodi. Nah, kalau ini kita disuruh menentukan mana to be yang terbaik untuk Dodi bla 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 singer 5 years ago. Ya, jawabannya adalah was. Betul, teman-teman. Nah, kemudian kita di sini. Nah, kita di sini ada Luna and his friend doesn't watch movie kemarin malam. Wah, sudah benar belum nih? Jelas-jelas kemarin malamnya salah ya teman-teman ya. Luna. Nah, kita kenal Luna itu adalah seorang perempuan gitu ya. Kita mengenal Luna perempuan. Maka apakah iya Luna and his friends? So ya must be Luna and her friends didn't Iya, didn't watch movie last night. Jangan lupa teman-teman, watch ini ketika negatif maka dia berubah menjadi watch saja, berubah menjadi kata kerja bentuk pertama atau bentuk ke zero gitu ya. Jadi Luna and her friends didn't watch movie last night. Itu teman-teman. Nah, kemudian kita ke yes or no question. Nah, di bagian yes or no question ini, kalau bagian yes or no question teman-teman hanya akan diminta untuk mencocokkan gitu ya. Mana nih yang tepatnya pakai did atau does atau will be atau apa. Balik lagi, penentunya adalah si keterangan waktu ini. Karena dia last night berarti dia untuk past tense. So, jawabannya yang tepat adalah iya, betul. Did you watch this movie? Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk WH question, teman-teman diminta juga untuk mencari yang tepat nih. Mana yang tepat? Mau who, what, how, why, where, when gitu ya. Atau yang mana nih gitu ya. Atau how-nya antara how many sama how much. Kalau ini bla 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 your name pasti what is your name. Itu ya teman-teman ya. Dan di bagian describe yourself ya, di bagian describe yourself ini akan ada dua tipe juga nih. Tipe yang pertama teman-teman diminta untuk memberikan kata jadi ada satu kalimat yang penggalannya itu nanti kepotong gitu ya, melengkapi sebuah kalimat tentang describe yourself. Nah, kemudian yang keduanya adalah seperti ini. Jadi ada satu kalimat nanti mana nih yang cocok dengan si describe yourself. Seperti ini, my activity start in every morning and my care my husband and my doctor. Mana nih yang cocok? Yang cocok adalah general things karena dia bercerita tentang general things everyday activity ya. Jadi contoh soal yang lainnya ya tidak ada di slide. Contoh soal yang lainnya adalah teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat tentang describe yourself gitu ya. Tapi subjeknya pasti berbeda ya. Oke teman-teman, cukup sepertinya itu saja contoh-contoh soalnya. Good luck for your midterm test dan jangan lupa smart learning Indigos-nya dikerjakan juga. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.